Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di malam hari ini kita akan membahas seputar keutamaan i'tikaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 hadis yang membicarakan soal ibadah i'tikaf. Pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 akhir Ramadan sampai wafat. Kemudian dilanjutkan istri-istrinya setelahnya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, beriktikaf setiap bulan Ramadan itu 10 hari. Tetapi menjelang akhir wafatnya beliau beriktikaf sampai 20 hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan banyak lagi hadis-hadis seputar i'tikaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahwa i'tikaf itu adalah ibadah syariah, ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Bahkan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul sendiri, beliau juga beriktikaf di Gua Hira. Sampai kemudian Jibril datang dan menurunkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq yang menunjukkan diangkatnya beliau menjadi nabi. Itu sebelum diangkat jadi nabi, Rasul juga suka i'tikaf. Tapi ketika itu kan belum ada masjid, artinya belum disyariatkan di masjid karena Nabi sendiri belum diangkat jadi nabi. Tetapi kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian datang syariat i'tikaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Jadi syariat i'tikaf itu tidak mesti di bulan Ramadan, tidak. Di luar Ramadan pun Rasul i'tikaf. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan i'tikaf itu di bulan Ramadan. Terkadang Rasul beriktikaf di awal Ramadan, terkadang Rasul i'tikaf di pertengahan Ramadan, terkadang Rasul i'tikaf di akhir Ramadan, dan kebanyakan i'tikafnya Rasul itu di akhir Ramadan. Sebagaimana riwayat yang tadi kita baca bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka beriktikaf itu di 10 akhir Ramadan. Dan saking pentingnya atau saking istimewanya i'tikaf ini, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa i'tikaf di bulan Ramadan karena sebuah hal, mungkin peperangan atau mungkin perkara-perkara yang lain yang menghalangi beliau tidak bisa i'tikaf di dalam Ramadan, maka terkadang beliau mengqadha'nya. Jadi beliau mengqadha' i'tikaf di bulan Syawal.
Ketika Nabi SAW mengqadha sebuah ibadah, menunjukkan bahwa ibadah itu sangat istimewa. Dan di sini ada sebuah kaidah. Perkara yang dilazimkan Nabi SAW dari perkara sunnah, maka itu wajib bagi hak Nabi, tapi sunnah muakkadah bagi hak umatnya. Jadi itikaf bagi Nabi SAW itu wajib, sama dengan qiyamul lail, itu wajib bagi Nabi SAW. Maka beliau tidak pernah meninggalkannya. Tetapi bagi umatnya tentu tidak wajib, menjadi sunnah muakkad. Kenapa disebut muakkad? Karena sunnah ini tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW sampai wafatnya beliau. Bahkan setelah wafatnya istri-istri beliau pun melanjutkan i'tikaf kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa sih yang mendorong kita ini i'tikaf? Apa keistimewaannya? Orang kalau tahu keistimewaannya, tahu fadilah dan keutamaannya, tentu orang terangsang untuk melakukan perbuatan. Tapi kalau orang kurang mengetahui keistimewaannya, biasanya kurang untuk melaksanakan perkara yang tidak diketahui apa keistimewaannya. Yang pertama, orang yang beritikaf itu, itikaf sendiri artinya adalah luzumul masjid, seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan antum datang ke masjid, kemudian duduk di masjid dalam rangka beribadah, itu tujuannya adalah dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya luangkan waktu kita untuk beritikaf, walaupun tidak full seperti itikafnya Nabi SAW, ya sejam, 2 jam, 3 jam minimalnya di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir ini, luangkan waktu kita untuk duduk di masjid. Kenapa demikian? Satu, karena masjid ini adalah tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW ditanya tempat yang paling dicintai Allah, maka Rasul tidak bisa menjawab dan mengatakan, tunggu sampai aku bertanya kepada Jibril. Kemudian setelah Rasul berjumpa dengan Jibril, maka Rasul bertanya. Kemudian Jibril mengatakan, tunggu sampai saya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Jibril setelah memberitahu atau diberitahu jawabannya bahwa tidak ada tempat terbaik di permukaan bumi kecuali masjid, maka Rasul mengatakan, khairul makan masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya. Wa syarrul makan aswaquha, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Artinya bahwa masjid ini tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pasar itu tempat yang paling dibenci Allah. Jadi orang yang beritikaf itu sedang duduk di tempat yang paling dicintai Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beritikaf ini, karena itikaf itu kan tidak boleh kecuali harus di masjid ya. Ada hadis yang mengatakan la i'tikafa illa fi masajidis tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga memahami hadis ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada syarat i'tikaf di masjid-masjid manapun kecuali di 3 masjid. Sebagaimana ada yang berpendapat, salah satunya berpendapat, pendapat ini Syekh Albani dan murid-muridnya, mengatakan i'tikaf itu hanya di 3 masjid saja. Jadi tidak perlu antum i'tikaf di sini, ngapain? I'tikaf ke Masjidil Haram sana, atau Masjid Nabawi, atau ke Aqsa sana. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, pertama, riwayat ini lemah. La i'tikafa illa fi masajidis tsalath. Lau faradna, kata beliau, kalaulah kita terima riwayat ini sahih, maka kalimat la i'tikafa, tidak ada i'tikaf di sini, maksudnya bukan menafikan sah dan tidaknya i'tikaf, tetapi ini bicara soal afdhaliyah. Maksudnya tidak ada i'tikaf yang paling afdal kecuali di 3 masjid. Itu maknanya seperti itu, bukan meniadakan sah dan tidaknya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, dan ini pendapat jamaahirul ulama, jumhur ulama, termasuk pendapat madzhabul arba', pendapat imam madhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, mengatakan bahwa i'tikaf disyariatkan di semua masjid berdasarkan keumuman Al-Quran, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beritikaf di masjid-masjid. Tapi ini masalah khilaf para ulama, tapi yang jelas bahwa i'tikaf itu disyariatkan di semua masjid. Lah, masjid ini tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang duduk di masjid, hakikatnya hatinya terikat dengan masjid.
Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhill. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan aras kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi orang-orang yang beriktikaf itu masuk dalam hadis ini. Mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Pada hari kiamat. Ketika matahari dekatkan di atas kepala 1 mil, keringat bercucuran luar biasa, maka orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid akan mendapatkan naungan dari teriknya matahari di padang mahsyar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang beriktikaf ini akan senantiasa didoakan para malaikat. Antum yang beriktikaf di masjid ini akan senantiasa didoakan para malaikat, dan malaikat akan mendoakan kita dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Subhanallah. Dengan duduknya antum di masjid, malaikat mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ampuni orang yang bersandar di tiang itu, ampuni orang-orang yang di pojok masjid itu, karena mereka beriktikaf. Ya. Mana hadisnya? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdits. Sesungguhnya para malaikat akan mendoakan kepada salah seorang di antara kalian selama mereka berada di tempat solatnya, berada di masjidnya, selama dia tidak berhadas. Jadi kalau antum beriktikaf, kalau bisa jaga taharah, jaga kebersihan wudu. Kalau batal wudu lagi, masuk lagi, batal wudu lagi, masuk lagi, supaya mendapatkan doa malaikat. Karena syaratnya mendapatkan doa malaikat selama dia tidak berhadas. Maka malaikat akan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati orang ini, ya Allah ampuni dosa orang ini. Subhanallah. Orang yang beriktikaf walaupun hanya setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, para malaikat akan datang dan mengatakan ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang beriktikaf itu dia akan senantiasa mendapatkan pahala salat walaupun dia tidak salat. Orang-orang yang beriktikaf itu akan mendapatkan pahala salat dalam kondisi ketidaksolatan dia. Karena biasanya orang yang beriktikaf itu adalah orang yang menunggu salat setelah salat. Kata Nabi SAW, intidharus salati ba'da salat. Ketika orang menunggu salat setelah salat, maka seolah-olah anda ini berada di tengah-tengah salat. Jadi mendapatkan salat, pahala salat terus, padahal kita tidak salat. Kan lumayan itu kan. Coba pamannya antum pada isya nih, antum iktikaf nunggu sampai subuh. Berapa banyak waktu dari isya ke subuh, seolah-olah kita salat terus kan. Nah ini keutamaan orang yang beriktikaf itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu. Tentu ketika kita ini mulai niat i'tikaf di salah satu masjid, harus ada tujuan, ikhwan. Antum harus punya tujuan. Karena bagaimanapun innamal a'malu binniyat, amal itu ditentukan niatnya. Niat antum i'tikaf itu apa? Atau gara-gara antum bertengkar dengan istri, enggak kerasan di rumah lah, i'tikaf aja di masjid. Ya. Atau mamanya di rumah enggak ada makan, di masjid banyak makan lah, makan di masjid aja. Bukan begitu ya. Jadi ada maqasidul i'tikaf. Ada maksud-maksud i'tikaf. Apa saja maksud i'tikaf itu? Pertama yang harus antum niatkan ketika i'tikaf adalah antum dalam rangka iqtida bin Nabi, betul-betul mencontoh Nabi SAW. Ini yang pertama. I'tikaf antum ini ingin mencontoh Nabi, karena i'tikaf sebuah ibadah. Ya. Yang kedua, taharri Lailatul Qadri. Tujuannya adalah mengejar, memburu Lailatul Qadar. Jadi tujuan antum beriktikaf itu supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan itu memungkinkan bagi orang yang beriktikaf. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-khalwatu billah. Tujuan antum beriktikaf datang dari rumah ke masjid itu dalam rangka ingin bersendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Karena masjid rumah Allah. Jadi kita ingin bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla. Baik dengan salat berjamaahnya kita, dengan salat tarawihnya kita, dengan qiraatul Qur'annya kita, dengan tahajudnya kita, dan begitu seterusnya. Kita ingin berkhalwat.
betul-betul menyendiri antara kita dengan Allah, yang itu tidak bisa dilakukan di luar rumah, di luar masjid kan, tapi kalau di masjid memungkinkan. Kemudian juga tujuan ataupun maksud i'tikaf adalah islahul qalbi. Tujuan kita adalah untuk memperbaiki hati. Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Dalam badan kita itu ikhwan, ada segumpal daging. Kalau dia baik maka memperbaiki semua badan kita, kalau dia buruk maka memperburuk semua badan kita. Itulah hati. Kalau kita lihat kehidupan di luar masjid ikhwan, kita lihat banyak perkara-perkara syahwat dan syubhat itu mengancam kita kan, di luar masjid ya. Antum kalau pulang ke rumah atau mungkin di jalan-jalan, macam-macam godaan yang akan menggoda kita kan. Entah godaan-godaan itu berupa main-main, handphone, menonton TV, ataupun mungkin ya makanan, kuliner, mungkin anak, istri, teman-teman, macam-macam kan begitu. Di luar itu macam-macam godaan, baik syubhat ataupun syahwat kan. Tetapi dengan masuknya kita ke dalam masjid, maka seolah-olah kita melupakan semua syahwat dan syubhat yang ada di luar. Antum ingin menutup pintu syahwat dan syubhat itu dengan masuknya ke dalam masjid, tujuannya lah untuk memperbaiki hati, supaya jangan terkena syubhat dan syahwat di luar masjid. Makanya i'tikaf ini adalah tarbiyatun nafsi, untuk mentarbiah jiwa. Termasuk juga tujuan i'tikaf adalah hifdzus siyam, supaya menjaga puasa kita. I'tikaf itu menjaga puasa kita. Kita loh sudah dari pagi kemudian sampai maghrib, kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, menahan macam-macam kan, untuk mendapatkan pahala. Jangan sampai kemudian pahala yang sudah kita lelah letih dapatkan dari pagi sampai sore ini dibatalkan dengan maksiat di tengah malam kan. Maka supaya jangan kemudian pahala puasa hilang, beritikaf, karena itikaf ini akan menjauhkan kita dari dosa. Dan itu salah satu juga menjaga pahala puasa. Termasuk juga at-taqallul minal mubahat, menyedikitkan jatuh dalam perkara-perkara mubah. Perkara mubah memang tidak ada dosanya, tetapi terkadang perkara mubah ini melalaikan kita, sehingga terkadang bisa terjerumus kepada hal yang diharamkan. Maka dengan kita beriktikaf, semua akan berubah. Bagaimanapun hawa masjid kan hawa ibadah ikhwan, sehingga kita bisa menjaga semuanya. Makanya dalam masjid itu hati kita tenang, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa bertobat, kita bisa qiyamul lail, dan yang lebih penting adalah menjaga waktu, karena waktu ini akan ditanya di hadapan Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi asar itu artinya demi masa, demi waktu. Waktu akan ditanya. Lah orang yang beriktikaf ini insyaallah waktunya akan lebih bermanfaat dibandingkan orang yang tidak iktikaf kan. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya, baik pula kemudian amalannya. Dan tentu yang terakhir, at-ta'atu al-mustamiratu lillah. Dengan i'tikaf kita bisa melakukan ketaatan yang terus menerus. Di siangnya kita bisa berpuasa, malamnya kita gunakan beriktikaf, sehingga betul-betul satu hari satu malam itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaan i'tikaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.